yang beasiswa ya, beasiswa KIP dari pemerintah itu. Dan perkuliahannya harus offline atau tatap muka di kampus. Kalau yang seperti jenengan semua ini perkuliahannya online dan waktunya lebih fleksibel ya. Kalau kelas reguler itu kan sesuai jadwal, ketika enggak bisa ya terlewati gitu. Kalau perkuliahan kelas B ini ketika ada di luar jam yang terjadwal itu bisa disepakati bersama antara mahasiswa dengan dosen gitu ya. Nah, untuk Pak Baini untuk KRS-nya tetap diproses. Untuk perkuliahan jangan sampai tertinggal. Artinya ketika sudah ada jadwal dari Kaprodi, monggo silahkan menghubungi dosen pengampu mata kuliah, karena waktu perkuliahan semakin lama semakin berjalan ya. Ketika menunda perkuliahan, nanti khawatirnya menumpuk di belakang, tiba-tiba sudah masuk pekan UAS itu tidak diharapkan ya. Jadi meskipun KRS-nya tetap berproses, silahkan mengikuti perkuliahan itu enggak apa-apa, karena memang ada kelas tersendiri untuk kelas mahasiswa transfer itu. Itu untuk presensi ini disesuai jadwal, yaitu 7:30 ya Mas Rizal Fanani ya, kalau enggak salah di Eduvicta. Iya Pak. Nanti kalau terlambat atau lupa, nanti bisa diabsenkan melalui Bapak Ibu dosen. Itu bisa. Kalau untuk kelas transfer mungkin ada sedikit perubahan ya, karena di Eduvicta tidak boleh bentrok. Mungkin yang agak lama menyeting waktu supaya tidak bentrok dengan mahasiswa karyawan dan juga mahasiswa reguler. Seperti itu. Nah, kemarin di pekan pertama saya menjelaskan tentang RPP, RPS dan kontrak perkuliahan. Perlu saya saya ingatkan untuk perkuliahan kelas karyawan ini terbagi menjadi 2 tahap. Itu mungkin sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu yang sebelumnya. Untuk mata kuliah biologi yang saya ampu itu kebagian jadwal di tahap pertama. Tahap pertama itu ada pekan ke-1 sampai pekan ke-8. Nanti pada pekan ke-4 atau minggu ke-4 itu nantinya ada ujian tengah semester itu. Lalu di pekan ke-8 nanti ada ujian akhir semester itu. Artinya perkuliahan hanya sebatas di pekan ke-8. Nanti tahap kedua atau pekan ke-9 masih saya masih mengampu tapi dengan mata kuliah yang berbeda itu. Kira-kira begitu ya Mas Rizal. Sebelumnya kemarin sudah kuliah dengan siapa Bapak Ibu atau tadi? Tadi sama itu Pak, dasar-dasar peternakan. Sama Bapak apa Ibu? Bapak. Pak Kamal apa Pak Akbar? Pak Akbar. Pak Akbar. Nah, Pak Akbar itu Kaprodi ya. Nanti apabila teman-teman ada kesulitan KRS-an ataupun ada kesulitan mengikuti perkuliahan, silahkan disampaikan ke Kaprodi. Itu baik, ini kita mulai ya perkuliahan mata kuliah biologi. PPT-nya sudah nampak ya? PDF-nya. Nah, mata kuliah biologi ini berasal dari bahasa Yunani ya, yang terdiri dari mohon maaf. Yang berasal dari bios dan logos ini sebetulnya. Bios artinya hidup dan logos
artinya ilmu, yaitu biologi, ilmu yang mempelajari tentang kehidupan, gitu ya. Ataupun juga disebut dengan sitologi, definisi lain atau nama lain dari biologi disebut dengan sitologi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kitos atau wadah ya. Kitos atau wadah. Definisinya dari biologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang sel ataupun sifat fisiologis sel seperti struktur dan juga organel yang ada di dalam sel, lingkungan, daur hidup sel, pembelian sel hingga kematian sel atau biasa disebut dengan nekrosis itu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih ingat sel itu apa? Ya. Atau sudah lupa karena ini ya, terakhir SMA dulu mungkin. Itu. Sel yaitu unit terkecil dari makhluk hidup gitu ya. Artinya semua makhluk hidup itu berasal dari sel. Gabungan dari beberapa sel itu nanti akan membentuk suatu jaringan. Nah, beberapa jaringan yang tersusun menjadi satu itu nantinya akan membentuk suatu organ. Contohnya apa? Organ jantung atau organ pencernaan, yaitu sistem pencernaan atau usus itu terdiri dari beberapa jaringan. Nah, selanjutnya sekumpulan dari beberapa organ nantinya akan membentuk suatu organisme atau makhluk hidup gitu ya, baik berupa hewan, tumbuhan ataupun manusia gitu. Nah, selanjutnya beberapa sejarah dari penemuan sel ini tahun 1665. Tahun 1665 Robert Hooke yang meneliti beberapa irisan gabus di bawah mikroskop. Itu. Nah, pada tahun 1665 ini mikroskopnya masih yang menggunakan cahaya ya, belum ada mikroskop elektron gitu. Yang diperiksa hanya berupa irisan gabus itu. Artinya apa? Irisan gabus benda mati, tidak ada ditemukan apa-apa. Namun tahun 1831 Robert Brown ini menemukan nukleus pada tanaman anggrek. Ya. Nukleus itu sendiri termasuk organ yang ada di dalam sel atau biasa disebut dengan inti sel, itu nukleus. Tentunya pemeriksaannya menggunakan mikroskop yang tidak menggunakan cahaya ya. Mikroskop dengan pembesaran berapa 5.000 ke atas untuk melihat sel tersebut. Lalu tahun 1835 Jan Evangelis Purkin ini mengamati granul melalui mikroskop gitu. Nah, biasanya granul itu berada di sekitar dinding sel ya. Di dinding sel yang diamati yaitu beberapa granul melalui mikroskop. Lalu tahun 1861 Max Schultz ini menegaskan protoplasma merupakan dasar fisik dari kehidupan itu ya. Nah, selain dari tadi nukleus atau inti sel, ini juga protoplasma penting untuk dasar dari kehidupan. Karena apabila sel tersebut terganggu protoplasmanya, maka akan
terganggu pula untuk pembelian sel ataupun kehidupan dari sel tersebut. Tahun 1858, Rudolf Virchow ini menyatakan pembelian sel ya. Ini berupa mitosis ya. Pembelian sel dari satu sel menjadi dua sel menjadi 4 sel. Selanjutnya beberapa konsep dasar dari sel, yaitu sel merupakan kesatuan struktural dari makhluk hidup yang terdiri dari dua ya, makhluk hidup termasuk manusia, lalu hewan, dan juga tumbuhan. Ini terbagi menjadi dua, yaitu makhluk hidup yang bersel tunggal atau uniseluler, dan juga makhluk hidup bersel banyak atau multiseluler. Nah, makhluk hidup yang bersel tunggal itu contohnya apa? Itu contohnya amuba gitu. Itu termasuk makhluk hidup bersel tunggal. Kalau makhluk hidup yang bersel banyak atau multiseluler ini ya termasuk hewan dan juga tumbuhan. Nah, selanjutnya sel sebagai unit fungsional, ini seluruh fungsi kehidupan ini dipengaruhi oleh kestabilan kondisi sel, baik secara metabolisme, reproduksi, iritabilitas, digestif, dan juga ekskresi. Nah, untuk metabolisme, menjaga metabolisme tubuh tentunya untuk keberlangsungan dari makhluk hidup tersebut. Apabila ada gangguan metabolisme, tentunya akan mengganggu. Kalau pada ternak pasti yang terganggu yaitu palatabilitas atau nafsu makan itu. Lalu demam itu juga termasuk gangguan dari metabolisme. Selanjutnya reproduksi ini tentunya untuk meneruskan keturunan ya. Nah, apabila beberapa sel yang ada di reproduksi ini terganggu, otomatis akan terganggu juga efektivitas dari reproduksi yang harusnya pada organ ovarium ini menghasilkan sel telur atau ovum ya. Ini ketika ada gangguan dari sel tersebut sehingga tidak bisa menghasilkan sel ovum itu. Ataupun pada sel jantan atau biasanya pada organ testis ini yang seharusnya bisa menghasilkan sel jantan atau sel sperma itu juga tidak bisa maksimal. Nah, suara saya dapat didengar ya, teman-teman? Ya, Pak. Iya. Selanjutnya ada iritabilitas. Itu rangsangan contohnya pada putri malu ketika kita sentuh nanti juga akan menutup, atau mungkin ini ya cicak yang ada di sekitar rumah ketika ada ancaman cicak tersebut akan memutuskan ya ekornya. Lalu ada digestivus ini saluran pencernaan ya. Saluran pencernaan sebetulnya untuk saluran pencernaan bisa mulai dari atas, saluran pencernaan atas. Contohnya mulai dari mulut ataupun mulut, lalu kerongkongan masuk ke faring ke lambung. Kalau pada hewan berlambung tunggal ya hanya pada masuk satu lambung. Berbeda pada ruminan yang memiliki lambung ganda. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat
lambung ganda itu terdiri dari 4 bagian ya. 4 bagian. Ada yang masih ingat bagiannya dari lambung ruminan itu apa saja? Omasum, abomasum. Lupa Pak, dua lagi. Kalau urutannya dari atas yaitu rumen selanjutnya masuk ke retikulum, lalu masuk omasum itu ya, itu untuk lambung ganda. Itu berbeda pada kuda, pada kelinci itu kan memiliki lambung tunggal itu. Meskipun meskipun diberikan daun, kuda itu kan diberikan daun atau kelinci diberikan daun kan juga mau ya, diberikan konsentrat ini kan juga mau. Itu bukan berarti kuda dan juga kelinci ini termasuk ruminansia, karena memang ruminansia sejati yaitu pada sapi ya, karena memang ada proses mastikasi ya, memamah biak itu setelah dikunyah, ditelan, lalu dikeluarkan lagi, lalu ditelan itu. Makanya kalau kita melihat sapi kan pasti ini ya, terus makan. Itu istilahnya kalau bahasa Jawa, Mas Rizal sapi itu? Gayemi nama. Gayemi. Kalau Pak Baini ini dari Medan ya? Iya Pak. Iya. Bahasanya apa ya kalau di Jawa itu gayemi? Mama biak juga Pak, mama biak. Memamah biak ya bahasa Indonesia. Ini dari Medan, Mas Rizal Pak Baini. Asli Medan. Selanjutnya ada ini ya, ekskresi. Ini ya, ekskresi ini mengeluarkan zat yang masih bisa digunakan oleh tubuh. Berbeda dengan sekresi ya, sekresi mengeluarkan sisa metabolisme yang sudah tidak dapat digunakan tubuh. Mungkin dikeluarkan berupa feses ataupun berupa keringat ataupun ini ya lewat urin gitu. Itu termasuk ekskresi, karena memang zat tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Dari sini ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan? Mas Rizal nih di Perak itu sejak kapan gabung di perusahaan tersebut? Sudah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Sama ya ini Mas Pak Baini ini juga di Fitmil. Cuma beda perusahaan. Ini ya kalau di peternakan, di prodi peternakan kemarin mahasiswanya ketika recording semua itu satu angkatan. Kemarin ada sampai 8 mahasiswa itu bagian recording semua di anak perusahaannya Pokpan. Nah, per bulan Agustus kemarin tuh sudah tidak ada job desk-nya ya, tidak ada, atau recording ini sudah dihapus, mungkin masuk jadi satu dengan tugasnya animal health atau technical service. Tuh kalau Pak Baini ini sejak tahun berapa? 2016 Pak. 16? Iya Pak. 16. Enggak pindah perusahaan, Enggak tetap pindah. di situ. Iya. Pindah cabang doang. Oh, tetap di perusahaan yang sama, cuma pindah cabang. Iya Pak. Hebat.
Biasanya kalau di perusahaan ini kan ini ya, kebanyakan teman-teman, kalau saya kan basicnya dokter hewan, kebanyakan teman-teman ya pindah-pindah baik di farm atau di perusahaan obat hewan, itu setahun pindah, banyakan seperti itu. Tapi yang teman-teman apa ya menetap tetap di perusahaan sejak 2015 ya. Ya sekarang sudah jadi kepala cabang. Tuh ya, mudah-mudahan nanti setelah lulus ada promosi jabatan untuk teman-teman semua. Amin. Nah, saya lanjutkan. Ini untuk sel, yaitu unit struktural dan fungsional dari organisme. Baik bentuk, ukuran, dan struktur sel ini yang sangat bervariasi ya. Tentunya ada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Ada 2 tipe sel ya. Yang pertama sel prokaryotik, itu sel-sel yang ada di hewan. Lalu ada sel eukaryotik, itu beberapa sel yang ada di tumbuhan. Gitu. Selanjutnya ada fraksionasi sel atau metode pemisahan sel untuk mempelajari fungsi dari sel tersebut. Itu ya. Biasanya proses fraksionasi sel ini digunakan pada proses stem cell ya. Baik pada hewan ataupun manusia, itu diambil dari sel kalau sel masih muda, sel embrio ya, diambil dari sel embrio. Kalau pada sel dewasa tergantung dari sel mana yang akan kita produksi, entah itu pada sel sumsum tulang belakang atau sel ginjal yang nantinya akan kita tumbuhkan ya, sel hasil pemisahan tersebut, stem cell. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar atau bahkan pernah penelitian di stem cell? Belum Pak. Belum. Ya, kalau stem cell kan memang masih jarang dan biayanya ini lebih tinggi. Nah, sel itu sendiri yaitu unit terkecil yang menjadi dasar kehidupan. Nah, semua fungsi kehidupan ini diatur dan berlangsung di dalam sel itu. Nah, apabila organ ini mengalami gangguan, tentunya sel-sel yang ada di organ tersebut juga ikut terganggu, sehingga fungsi yang seharusnya bisa bekerja dengan normal ini akan terhambat karena selnya itu juga terhambat. Contohnya apa? Contohnya ginjal yang harusnya untuk filtrasi, untuk menyaring cairan yang berbahaya untuk tubuh sehingga dikeluarkan berupa melalui urin. Ini tidak bisa bekerja dengan optimal sehingga zat-zat tersebut akan mengkontaminasi atau akan mengganggu kondisi yang ada di darah. Makanya ketika ada gangguan ginjal itu sampai dilakukan cuci darah itu. Dan juga sel yang ada di organ lainnya, contohnya pada di pembuluh darah otak atau di jantung gitu. Ketika ada gangguan pada pembuluh darah yang ada di otak, sehingga suplai oksigen ke otak yang harusnya normal itu akan terganggu, sehingga
akan menyebabkan kondisi kaku atau biasa disebut dengan penyakit stroke gitu ya. Karena memang ada gangguan pembuluh darah. Yang kedua yaitu sel disusun oleh beberapa molekul penyusun. Itu antara lain karbohidrat, protein, air, lipid, dan juga asam nukleat itu. Jadi kalau pada ternak sapi potong itu kita lihat ada beberapa kandang sapi yang hanya diberikan pakan jerami padi itu ya, jerami padi atau bahasa Jawanya di sini nyebutnya damen itu. Karena memang tingginya serat kasar ya, tanpa adanya pengolahan atau tanpa adanya pemecahan melalui fermentasi, serat kasar tersebut tidak dapat dipecah oleh tubuh. Artinya nutrisi yang harusnya bisa diserap oleh tubuh itu hanya numpang lewat saja karena tingginya serat kasar. Nah, fungsi dari fermentasi yaitu untuk memecah serat kasar tersebut. Itu ya. Nah, selanjutnya beberapa teori sel ini dirangkum ya. Sel merupakan unit dasar dari struktur dan fungsi benda hidup. Yang kedua, setiap organisme hidup ini tersusun atas satu atau lebih penyusun unit-unit fungsional pada organisme multiseluler atau sel yang lebih dari satu ya, atau bersel banyak tadi multiseluler. Yang ketiga, sel berkembang dari sel yang ada sebelumnya untuk memastikan keberlanjutan hidup melalui pembelahan seluler. Tuh. Apabila ini ya suplai nutrisi untuk sel tersebut tidak tercukupi dengan baik sehingga sel tidak dapat berkembang, sel juga tidak bisa melakukan pembelahan sel. Itu. Yang keempat, sel membawa materi genetik. Ini materi genetik contohnya apa? DNA ya, biasanya memiliki untaian genom DNA yang sama ketika satu garis keturunan. Tuh. Yang kelima yaitu aliran energi baik berupa metabolisme dan biokimia ini terjadi di dalam sel itu. Pertanyaannya yaitu contoh dari kematian sel itu seperti apa? Kalau pada ternak biasanya apabila terjadi infeksi, baik infeksi dari parasit, infeksi bakteri, ataupun infeksi dari cedera ya. Cedera contohnya ada paku yang ada di kandang, paku tersebut berkarat dan menyebabkan tetanus atau penyebabnya kan bakteri ya. Nah, organ baik kaki ataupun bagian kaki atas ketika terjadinya infeksi tetanus sehingga akan menyebabkan kematian jaringan atau kalau kita melihat membusuk gitu ya. Nah, kematian jaringan tersebut apabila kita biarkan itu juga tidak akan menutup sehingga harus diambil jaringan yang sudah mati tersebut. Harapannya supaya penyebab infeksi tersebut tidak menjalar ke bagian jaringan yang lain gitu. Dan diharapkan sel-sel yang ada di bagian tersebut bisa melakukan pembelahan sehingga kondisinya menutup.
Nah, itu. Nah, selanjutnya beberapa bagian sel. Ini ada protoplasma. Di dalam protoplasma ini terdapat sitoplasma, organel sel, membran sel, retikulum endoplasmik, aparatus Golgi, mitokondria, ribosom, sentrosum, lisosom, vakula. Nah, masing-masing organ tersebut, masing-masing bagian tersebut yang ada di sel ini memiliki fungsi sendiri-sendiri untuk mensintesis protein, lalu untuk mengontrol bagian sel-sel yang lain gitu. Itu bagian yang mati atau inklusio ya, atau mengkerut gitu ya, yaitu dinding sel dengan senyawanya yaitu tanin, alkaloid, glikosida, garam, nitrat, garam oksalat, pigmen, antosianin itu ya. Inklusio ini yang awalnya besar jadi mengkerut kecil gitu. Itu inklusio. Nah, selanjutnya proses morfogenesis atau proses pertumbuhan dan diferensiasi sel dari individu menjadi jaringan, kemudian menjadi organ, dan akhirnya menjadi organisme yang dapat dikenali. Itu proses atau rangkaian mulai dari embrio sampai kondisi individu baru ya. Artinya kalau pada manusia ya bayi. Itu mulai dari embrio sampai bayi. Kalau pada sapi ya mulai dari dilakukan inseminasi buatan IB hingga terbentuknya embrio, lalu ada trimester 1, 2, 3 sampai terlahirnya anak sapi atau pedet. Itu semua prosesnya disebut dengan morfogenesis. Selanjutnya diferensiasi sel. Ini ada regenerasi sel, proses pertumbuhan dan perkembangan sel yang bertujuan untuk mengisi ruang tertentu pada jaringan atau memperbaiki bagian yang rusak itu. Contohnya tadi ketika ada infeksi, ini kita angkat jaringan-jaringan yang sudah mati, harapannya terjadinya regenerasi sel atau proses pertumbuhan dan perkembangan sel. Diferensiasi sel itu yaitu proses untuk pematangan sel menjadi sel-sel yang fungsional atau bisa berfungsi seperti sel yang lainnya itu. Kalau pada jantung itu juga bisa membantu fungsi dari jantung yaitu memompa tubuh. Nah, untuk stem cell ini mampu berdiferensiasi menjadi sel kulit. Nah, ini tidak hanya menjadi sel kulit ya stem cell. Seperti tadi yang saya jelaskan, bisa diambil melalui stem cell dini, melalui embrio, atau stem cell dewasa apabila terjadinya gangguan pada organ yang ada pada orang dewasa, itu diambilkan sel dari orang yang sehat. Harapannya sel tersebut yang diambilkan itu dapat memperbaiki bagian organ dari resipien atau penerima yang atau pasien ya yang sedang mengalami sakit. Nah, dari beberapa penjelasan ini mungkin ada pertanyaan. Silakan.
Mas Rizal sudah absen? Sudah, Pak. Sudah. Ini untuk kuliahnya bagaimana? Tetap jam 7 atau dimajukan, teman-teman? Silahkan. Kalau saya jam 7 kosong, Pak. Kalau sore belum tentu ya, karena kadang masuk. Kalau ini katanya dulu minggu kemarin masuk jam 4, Pak Baini. Gimana itu? Oh iya, kalau minggu depan kan saya istirahatnya jam 6 sampai jam 7, tapi nanti bisa nyambi, Pak. Oh, berarti masuk sore itu. Iya. Iya, iya. Nanti misalkan ya, karena memang teman-teman ini bekerja, misalkan aktif, mohon maaf, maksudnya join, namun tidak on cam, itu enggak masalah, karena memang di sambil bekerja itu saya rasa enggak masalah. Ini saya lebih fleksibel lah, gitu. Jadi enggak harus on cam, harus menyimak gitu. Ketika ada tetap bekerja ya silahkan gitu ya. Jadi jangan sampai karena bekerja sehingga perkuliahan terhambat gitu ya. Nanti ketika ujian baik UTS dan UAS kan juga tidak saklek waktunya harus dikumpulkan hari ini jam sekian. Karena memang Bapak Ibu dosen memahami teman-teman yang ini kelas karyawan atau kelas non reguler ini ya kebanyakan semua ya bekerja itu. Dan ini tentunya biaya perkuliahannya kan juga berbeda dengan mahasiswa kelas reguler. Mungkin itu. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau enggak, mungkin bisa kita akhiri. Untuk slide-nya nanti dikasih ini, Pak, di buku PA. Kalau PPT biasanya kan di-upload semua Bapak Ibu dosen ya di Eduvecta. Namun ketika nanti Pak Baini Eduvecta enggak bisa absen kan otomatis nggak bisa ngambil. Nanti saya share di grup WA itu aja. Baik, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.